2131007. Saya Indri Silpatuasana dengan nomor NIM J03132111054. Nama saya Maisa Nurul Fadila dengan NIM J0313211089. Perkenalkan, nama saya Lisa Riani dengan NIM J0313211171. Halo, nama saya Rivaldi Julianto dengan NIM J03 321 1028. Audio Jungle. Audio Jungle. Direktur Eksekutif Cherry Yusman menyoroti kinerja Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan, Jeffy Arizona Suwarudin. Yusri mengatakan, Dirut PT Pertamina Hulu Rokan atau PHR seharusnya lebih tepat mengungkap pada publik terkait dengan tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban PHR, agar tidak terkesan melakukan pencitraan yang tidak substansi di media massa. Menurut Yusri, Dirut PT Pertamina Hulu Rokan akan lebih baik jika membeberkan beberapa produksi minyak blok rokan saat ini, setelah PHR melakukan pemboran sebanyak 80 sumur dengan total target 161 sumur di tahun 2021. Dalam pandangan Yusri, Dirut PT Pertamina Hulu Rokan lebih penting untuk membeberkan ke masyarakat bagaimana komitmen PHR dalam memulihkan fungsi lingkungan hidup di blok Rokan Riau. Kami akan lanjutkan berita dengan kilas tayang berikut ini. Di dalam pertemuan tadi kami mendapatkan arahan dan harapan dari Pak Presiden bahwa kami semuanya menjaga dan memastikan produksi bisa ditingkatkan untuk kedepannya, untuk blok rokan. Saya dan teman-teman pertama-tama sangat yakin dan bertekad juga untuk bersama-sama untuk terus menjaga dan meningkatkan tingkat produksi. Dan harapan kami ke depan dengan dukungan yang sangat bagus yang kami terima selama ini, kawan-kawan pun juga mendapatkan kesempatan yang lebih besar karena bergabung dengan perusahaan yang sangat besar, dalam hal ini Pertamina dan juga dengan BUMN. Jadi mendapatkan kesempatan yang lebih besar lagi ke depannya bagi teman-teman semuanya. Ya, kita baru saja menyaksikan video berita 3 bulan lalu. Presiden Jokowi yang menyambut baik atas beralihnya blok Rokan Riau kepada PT Pertamina melalui unit usaha PT Pertamina Hulu Rokan atau PHR. Baik, dari studio kami akan beralih kepada Saudara Maisa yang telah berada di lokasi terkini. Kepada Saudara Maisa. Baik, terima kasih Saudara Indri. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, Saudara Maisa sudah terdengar dengan jelas. Baik, saat ini saya sedang berada di PT Pertamina Hulu Rokan. Bersama dengan saya ada Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan, yaitu Bapak Jeffy Arizona Suwarudin, dan Direktur Eksekutif Cherry, yaitu Bapak Yusri Usman yang terhubung dengan media Zoom. Selamat malam Pak Yusri dan Pak Jeffy. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Selamat malam, sudah terdengar dengan jelas. Baik, gimana nih kabarnya Pak Yusri? Baik, alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah. Kalau Pak Jeffy gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Alhamdulillah, sehat terus ya Pak. Baik, izinkan saya mulai membahas masalah yang sedang hangat saat ini. Seperti yang kita tahu, Pak Yusri menyoroti kinerja dari Pak Jeffy, di mana Pak Yusri mengungkapkan pada publik bahwa kinerja dari Pak Jeffy sangat kurang terhadap kepedulian lingkungan, yaitu masalah limbah. Gimana nih pendapat Pak Jeffy akan hal tersebut? Bahkan kalau mengurus persoalan lingkungan hidup ini nggak gampang ya. Saya merasa telah melaksanakan kewajiban saya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup serta UU Cipta Kerja yang berlaku. Dan pastinya saya sudah mengantongi izin lingkungan hidup ke dinas terkait. Jadi menurut saya tidak ada masalah lagi dengan hal ini. Menurut saya ya, seharusnya Bapak harus mengumumkan dulu kepada publik loh,
terkait tugas-tugasnya agar tidak ada pencitraan dalam media massa. Apa tuh yang membuat Pak Yusri berpikiran seperti itu? Menurut saya, kita lihat bahwa tugas penting dari Dirut itu kan salah satunya mengurus pemulihan limbah B3 ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh Pak Jafi. Bapak ini hanya mengungkapkan telah menyumbang dana sebesar 2,7 triliun kepada negara-negara alih, mengungkapkan hasil kerja atau prestasi perusahaan. Untuk apa saya mengungkapkan hasil kerja perusahaan, sementara perusahaan saya sudah terbukti memberi dana besar ke apa? Wah, Bapak ini percaya diri sekali loh. Kinerja apa yang Bapak lakukan emang? Buktinya pengolahan limbah B3 saja masih banyak yang kurang. Baik. Nah, apa sih pengolahan limbah yang Pak Jafi ini lakukan? Bisa dijelaskan sedikit, Pak? Perusahaan kan sudah terletak jauh dari pemukiman, dan pastinya saya sudah mendapatkan persetujuan lingkungan, baku mutu air, udara, laut, pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3 dan non-B3, serta pengawasan dan sanksi. Jadi hal tersebut saya rasa sudah cukup untuk mengungkapkan bagaimana cara perusahaan mengelola limbah. Baik, karena waktunya sudah tercukupi, kita sampai di sini saja sesi wawancara kali ini. Terima kasih Pak Yusri dan Pak Jafi. Saya kembalikan kepada Saudara Indri. Terima kasih Maisa. Baik, saat ini kita akan berbincang dengan salah satu orang penting di bidang lingkungan. Di samping saya ada Ibu Risa, petugas KLHK. Selamat malam Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah. Berbicara tentang perusahaan, tidak jauh dari kata limbah B3. Nah, menurut Ibu nih, apakah sih limbah B3 itu? Baik, limbah B3 itu adalah zat energi dan komponen lain yang karena sifat konsentrasi dan jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemar atau merusak lingkungan hidup, serta dapat membahayakan kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Jadi menurut Ibu Risa sendiri, bagaimana pemaparan Pak Yusri? Apa benar bahwa yang dilakukan PT Pertamina Hulu Rokan termasuk ke dalam pencemaran limbah B3? Menurut pendapat saya, pengolahan limbah dari PT Pertamina Hulu Rokan sudah sesuai. Akan tetapi, kinerja yang dilakukan para pekerja akan hal tersebut kurang, sehingga dapat menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar. Dalam Peraturan Perundangan Nomor 21 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 78 dijelaskan bahwa pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpangan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, atau penimbunan. Baik. Jadi PT Pertamina Hulu Rokan masih belum memenuhi syarat-syarat pengolahan limbah B3 ya Bu? Benar begitu Ibu? Ya benar Ibu. Jadi bagaimana sih cara pengolahan limbah B3 yang baik dan benar itu? Nah, zaman sekarang semua sudah serba canggih ya. Tinggal SDM-nya saja yang harus menyesuaikan keadaannya. Pengolahan limbah cukup beragam. Ada metode kimia, di mana metode ini digunakan untuk mengubah limbah berbahaya menjadi gas tidak beracun dengan memodifikasi sifat kimianya. Kemudian ada yang disebut dengan metode termal. Metode ini menggunakan suhu tinggi untuk pembakaran bahan. Metode termal ini tidak hanya dapat mendetoksifikasi beberapa bahan organik, tetapi juga menghancurkannya sepenuhnya. Kemudian ada juga yang disebut dengan metode biologis, yaitu digunakan untuk pengolahan limbah organik, seperti yang berasal dari industri minyak. Dan selanjutnya ada yang disebut dengan metode fisik, yang digunakan untuk memanipulasi bentuk molekul limbah. Perawatan fisik terdiri dari berkonsentrasi, memadatkan, atau mengurangi volume limbah. Wah, banyak sekali ya ternyata caranya. Intinya tinggal kita sebagai manusia saja mencari tahu cara pengolahan yang baik dan benar ya Bu? Iya, betul sekali Ibu. Baik Ibu, karena waktunya terbatas, kita cukupkan pembicaraan untuk hari ini.
Semoga di lain waktu kita bisa membicarakannya karena hal ini merupakan topik yang pembahasannya menarik dan bermanfaat. Terima kasih Ibu Risa atas kehadirannya. Iya, terima kasih kembali karena sudah memberikan kesempatan untuk saya menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri berita kali ini. Saya Indri Silvatul Hasanah pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu dan tetap patuhi protokol 5M. Stay safe. Audio Jungle. Audio Jungle.